Halo, selamat siang Sobat Kasih Bunda. Ketemu saya dengan Rika Erni di acara Talk Show. Hari ini tanggal 28 Juni 2025 bertepatan dengan hari ulang tahun RSIA Kasih Bunda. Hari ini 27 tahun anniversary RSIA Kasih Bunda. Kami mengadakan talk show bersama Dr. Opjin di RSIA Kasih Bunda. Talkshow kali ini dengan narasumber Dr. Franciscus Padang SPOG dan Dr. Bram Mustiko Ustomo SPOG. Oke, kita sapa dulu narasumber kali ini. Selamat siang Dr. Fran. Selamat siang Sobat Kasih Bunda. Oke, selamat siang Dr. Bram. Siang Mbak Rika, dan juga pada Sobat Kasih Bunda semuanya. Oke, sehat-sehat dok? Alhamdulillah sehat. Dr. Bram sehat ya dok ya? Oke, terima kasih. Jadi diundang siang hari ini dalam acara talkshow ya dok ya. Karena tema hari ini kesehatan reproduksi wanita, bisa dijelaskan dulu Dr. Fran definisi dari kesehatan reproduksi wanita? Silahkan dok. Jadi lebih rincinya sebenarnya menyangkut 3 hal. Jadi pertama kesehatan fisik. Jadi organ reproduksi berfungsi normal dan bebas dari penyakit dan kelainan. Yang kedua kesehatan mental. Maksudnya dia memiliki sikap yang positif terhadap seksualitas dan sistem reproduksi. Mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait dengan kehidupan seksual dan kehidupan reproduksi. Yang ketiga, kesehatan sosial. Memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi, mampu berinteraksi secara sehat dengan pasangan, dan memiliki akses ke layanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan. Jadi kalau kita bicara kesehatan reproduksi, tentunya kita akan mencakup 3 hal ini. Jadi kesehatan fisik, mental, dan kesehatan sosial. Artinya orang itu berhak menentukan reproduksinya bagaimana. Misalnya dia ingin anak berapa itu ya dia yang tentukan gitu loh. Bukan kita yang menentukan. Ya mungkin itu aja lah yang penting gitu loh. Oke, Sobat Kasih Bunda, seperti yang dijelaskan Dr. Fran, kesehatan reproduksi wanita itu pada prinsipnya menyangkut 3 hal, yaitu secara fisik, mental, dan sosial. Gitu ya dok ya? Jadi mungkin pembahasan siang ini kita akan membahas bagaimana kesehatan reproduksi wanita secara fisik. Begitu dok? Oke, jadi siang kali ini Sobat Kasih Bunda kita akan melakukan pembahasan dengan Dr. Opjin mengenai kesehatan reproduksi wanita secara fisik, yaitu kesehatan reproduksi wanita yang dikatakan sehat dan bebas kelainan. Gitu ya dok ya? Ya. Oke, mungkin bisa dipaparkan Dr. Bram untuk kesehatan reproduksi wanita itu dok. Untuk mungkin pertama bagaimana itu untuk menstruasi atau apa namanya itu gangguan hormonalnya. Silahkan dok. Ya, makasih Mbak Rika. Jadi terkait sama pertanyaannya, kalau siklus reproduksi itu baik, itu ditandai terkait sama paling utama adalah siklus menstruasinya. Ya, kalau menstruasinya baik, ya normalnya ya sekitar 28 hari, sekitar 25 sampai 35 hari range-nya. Nah, kalau dia nggak baik, ya itu yang kita akan seleksi dan penanganannya harus bagaimana. Apakah siklusnya normal? Kalau nggak normal, penyebabnya apa? Kita mesti cari tahu, kemudian sampai penanganannya. Misalnya haidnya pendek atau haidnya panjang, terus kemudian dia sulit hamil, kemudian ada gangguan kelainan lainnya seperti keputihan dan sebagainya, Mbak Rika. Oke, dok. Itu dulu mungkin Sobat Kasih Bunda perlu tahu deh. Tadi kan Dr. Bram siklus haid itu kan antara 25 sampai 30 hari ya normalnya. Terus gimana cara ngitungnya itu dok? Ya, dari hari pertama mens sampai hari mens pertama berikutnya, Mbak Rika. Itu yang dihitungnya siklus normalnya berapa hari. Kalau dia terlalu pendek atau terlalu panjang di luar siklus normal, biasanya wanita itu tidak kurang subur lah. Oke, jadi dihitung dari hari pertama.
dari hari pertama haid terakhir Iya. ke hari pertama Haid haid berikutnya. berikutnya. Iya. Jadi ngitung siklusnya seperti itu ya, Mam ya. Iya. Jadi siklus haid tidak teratur itu termasuk salah satu gangguan hormonal ya, Dokter Fran ya. Sekarang ini banyak sekali nih pasien-pasien yang datang gitu, mungkin sudah periksa kemana gitu, tapi mungkin diagnosanya apa dok itu PCOS gitu. Apa itu dok PCOS dok? Baik, jadi PCOS itu dari bahasa Inggris jadinya adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Tapi kalau bahasa Indonesianya ya SOPK, Sindroma Ovarium yang Polycystic. Ya ini salah satu penyulit wanita untuk hamil gitu loh. Tapi kita tidak bisa terus menjustifikasi atau mengatakan asal orang terlambat men itu adalah PCOS. Ya, karena PCOS itu ada kriterianya. Jadi kalau di dunia kita kriteria Rotterdam ya. Yaitu itu yang mengatakan PCOS itu adalah suatu sindrom. Sindrom itu terdiri dari pertama itu adalah gangguan menstruasi. Dalam arti menstruasinya jarang. 2 bulan, 3 bulan baru menstruasi. Atau terlambat 2 minggu, 3 minggu. Itu nomor 1. Ya nomor 2, kalau kita periksa mungkin ovariumnya atau indung telurnya banyak sel telur atau folikel kalau bahasa kerennya itu yang berlebihan. Paling tidak jumlahnya lebih dari 12 dengan ukuran kurang dari 10 mili. Jadi kalau dilihat di USG seperti gambaran sarang tawon. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin ada hiperandrogen atau hormon laki yang berlebihan. Antara lain ditunjukkan dengan adanya kumis. Jadi kadang kita lihat cewek ada kumis, orang perempuan ada kumis, dan kalau kita periksa kadang di dadanya juga ada bulunya. Jadi ada bulu yang tidak pada tempatnya untuk orang wanita. Kakinya juga bulunya banyak sekali. Tangannya juga banyak sekali. Ya, jadi itu namanya hirsute ya. Seperti cowok berarti ya dok ya, seperti laki-laki. Ya, jadi dari 3 ini kalau kita mau menyatakan PCOS minimal ada 2. Apa itu? Ya, jadi tidak bisa apa aja. Apakah itu karena hiperandrogen, apa karena gangguan menstruasi, atau ovariumnya polikistik. Nah, yang jadi persoalan jangan kita melihat USG karena sekarang semua di USG, lalu ada folikel di ovarium dengan langsung menyebut ini PCOS. Ya tidak bisa. Padahal kalau ditanya menstruasinya normal. Gejala yang lain juga tidak ada. Ya kita tidak bisa. Itu cuma anovulasi aja. Iya. Ya, bukan ya. Kira-kira mungkin gambarannya gitu. Karena apa? Kalau satu kali orang kita vonis itu PCOS, konsekuensinya akan berat. Karena itu akan merembet kemana-mana. Terus penyebabnya PCOS itu sendiri apa dok? Kalau penyebabnya ya memang tidak jelas ya. Mungkin Dr. Bram ya. Sampai sekarang masih belum diketahui secara detail ya Mbak Rika. Tapi yang jelas PCOS itu salah satu penyulit hamil. Ya itu konstitusi. Ya dia akan jadi penyulit hamil. Karena apa? Karena tidak ada sel telur yang dilepaskan. Jadi bahasanya itu tidak mengalami ovulasi. Sehingga otomatis tidak bisa hamil. Bukan hanya penyulit tapi tidak bisa hamil. Selama dia tidak berovulasi dia tidak akan hamil. Gitulah kira-kira gambaran penyakitnya mengenai PCOS. Tanda-tandanya apa selain tumbuh bulu yang tidak pada tempatnya pada perempuan, apalagi dok? Apa mungkin jerawat atau apa gitu? Ya, jerawat juga. Jerawat. Jadi jerawat yang banyak jerawat itu juga satu tanda dari hiperandrogen, juga jerawat sering kali pada perempuan. Dan rata-rata. Tapi kembali lagi jangan mengatakan orang banyak jerawat, oh ini PCOS, ya bukan ya, tidak segitu gampang. Ya.
Ya, Jadi tidak bisa lagi dijustifikasi kalau semua yang berjerawat atau semua yang berbulu Iya. itu pasti itu PCOS ya. PCOS. Ya belum tentu juga. Kalau hanya jerawat aja ya enggak PCOS. Jerawat anaknya 10 ya enggak PCOS. Iya, Dan oke. rata-rata gemuk ya dok ya. Biasanya Ya, rata-rata kemudian gemuk, satu ya. lagi seringkali gemuk, obesitas. kegemukan. Oke, Betul, oke. itu Dr. Bram satu kali kegemukan itu kalau dipakai indeks massa tubuh atau body mass index itu harus antara 20 sampai 25. Iya. Jadi kalau 25 sampai 30 itu gemuk aja. Tapi kalau di atas itu 30 berarti overweight. Ngitungnya bagaimana? Tinggal dihitung aja tinggi badan berapa, berat badan berapa. Nanti berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2 akan ketemu angkanya. Jadi idealnya antara 20 sampai 25. Ya. Kalau udah di atas dari itu enggak. Itu salah satu PCOS juga sering, tapi bukan berarti juga harus gemuk. Harus gemuk. Berarti Bisa aja kurus juga dengan PCOS, bisa aja. iya, iya, iya. Tapi kebanyakan memang gemuk. Memang gemuk. Kenaikan berat badannya cepat sekali. Saya kira itu karena hiperandrogen, ya, jadi nafsu makannya tinggi ya. Iya. Dia makan terus gitu. Karena PCO itu tanda-tandanya yang paling jelas itu tadi ya dok ya, gemuk atau apa itu overweight lah, terus apa namanya Gangguan banyak men. jerawat, terus haidnya Jarang. tidak Jarang. teratur kan gitu. Terus pertanyaannya dok, karena sekarang itu baru semua tuh kalau yang apa ya susah hamil atau apa gitu pasien rata-rata bilangnya didiagnosanya PCO dok. Terus kira-kira bisa hamil enggak sih kalau yang sudah didiagnosa PCO gitu? Ya, sering. Jadi begini, kita kembali lagi berbicara bisa hamil atau tidak. Ternyata syaratnya orang hamil itu kan tentunya yang laki juga harus sehat. Jangan dia PCO, tapi lakinya impoten misalnya. Terus tidak hamil yang jadi gara-gara PCO, ya tidak juga. Atau suaminya spermanya 0. Jadi kalau lakinya sehat, PCO-nya itu tinggal diobati aja. Jadi pengobatannya dengan orang dengan PCO memang banyak sekali, tapi kita bicara yang simple aja dengan obat-obatan, ya minum obat-obatan ya untuk memacu indung telurnya ya. Terus kedua juga bisa operatif dengan mengurangi jumlah dari sel telur tadi. Itu salah satu. Tapi biasanya itu kalau dengan obat-obatan udah tidak ada hasil, baru hasil terakhir itu dilakukan laparoskopi untuk mengurangi jumlah dari sel telurnya. Mungkin Dan modifikasi gaya hidup juga ya dok ya. ya. Modifikasi gaya hidup juga ya. Dan yang paling penting tentunya kalau dia gemuk ya nurunin berat badan. Ya. Jadi kalau dia bisa menurunkan berat badan 10% aja, ya dengan laki sehat tanpa faktor lain ya, itu kemungkinan 50% dia udah hamil sendiri. Iya. Iya, Begitu. Ya. Jadi sekali lagi jangan terus mengatakan oh ini PCO enggak bisa hamil atau PCO bisa hamil. Ya tergantung lawannya, lakinya juga sehat apa enggak. Ada enggak faktor yang lain? Iya, iya. Orang PCO tapi ada gangguan dari rahimnya mungkin, bentuknya mungkin, Iya. ya tetap enggak hamil. Jadi kalau hanya PCO aja, ya tentunya bisa hamil. Soalnya itu kan ada di Tapi harus diobati ya, harus ada iya. obat-obat, ada ini. Kalau dibiarkan aja bisa hamil enggak? Saya tidak pernah mengatakan orang tidak bisa hamil karena yang menentukan di atas sana. Secara teoritis memang tidak akan hamil, tapi tidak menutup kemungkinan juga tiba-tiba hamil. Gitu. Enggak 100% jadi Enggak juga. Kita 100%, bicara ya. sulit hamil, Iya, iya. bukan tidak bisa hamil, sulit hamil. Oke, tadi
sudah membahas untuk gangguan hormonal, siklusnya tidak teratur sampai dengan PCOS ya dok ya. Ya. Jadi mungkin Dokter Bram bisa dijelaskan bagaimana itu dok untuk persiapan prahamil itu loh dok. Itu apa aja sih yang diperlukan gitu, terutama untuk yang pasangan produktif ya, usia setelah menikah lah gitu. Ya, makasih Mbak Rika. Jadi untuk sobat kasih bunda yang seperti tadi ditanyakan itu kan tentang persiapan kehamilan atau prenatal care ya bahasa kerennya ya. Jadi kita kan semua pengen berharap kalau pasangan subur itu ingin hamil, tentu ada yang sehat itu bagaimana sih caranya ya, ada beberapa persiapan biasanya kalau ingin kehamilannya baik, terutama dia dari kesuburannya harus baik, terus kemudian biasanya diarahkan untuk konsumsi asam folat, persiapan sekitar 3 bulan sampai 6 bulan sebelumnya sudah dianjurkan untuk konsumsi asam folat. Terus kemudian selain itu vaksinasi yang wajib dari pemerintah kan TT itu sudah harus. Nah, itu juga. Terus kemudian kalau misalnya sebelumnya juga ada HPV, rubella, vaksin-vaksin itu juga kalau sudah dilengkapi itu lebih menjamin persiapan yang lebih baik ya. Nah, terus kemudian pemeriksaan hepatitis, HIV, semua itu yang juga diperlukan untuk menjamin kehamilannya itu baik dan aman. Ya, itu Mbak Rika biasanya sih yang untuk persiapannya. Terus kemudian di konseling atau misalnya dengan cara hubungan yang teratur dan untuk persiapannya itu supaya kehamilannya nanti dapatnya juga baik. Gitu. Okay. Idealnya itu harus ke dokter obgyn itu usia setelah menikah berapa lama dok? Misalnya nih 3 bulan belum hamil, 6 bulan belum hamil, tuh idealnya? Ya kita biasa batasannya kalau itu kita anjurkan 1 tahun hubungan secara teratur, lebih dari itu biasanya ada sesuatu Mbak Rika. Ya gitu. Tergantung umur ya. Oh iya. Kalau umur udah di atas 35, 6 bulan. 6 bulan. Iya. Jadi kalau di bawah 35 itu misalnya 1 tahun belum hamil baru ya, mungkin periksa. Ada sesuatu. Ya, dengan hubungan teratur. Misalnya kalau LDR itu ya nggak dihitung Mbak Rika gitu ya. Okay. Ya kalau LDR kan nggak bisa hamil ya, dong. Lain ceritanya itu. Oke. Terus cara ngitung masa suburnya gimana dok? Ya memang apalagi sekarang nih dunia modern ada aplikasi ya. Kalau mau hitung masa subur katanya pakai aplikasi, tapi pengalaman aja, saya tidak membantah aplikasi, tapi pengalamannya tidak pernah cocok. Jadi banyak pasien datang, saya kok enggak hamil-hamil, terus kamu hubungannya waktu masa subur, ya dari mana hitungnya? Dari aplikasi. Ya aplikasi aja yang hamil itu. Ya ternyata ya enggak hamil-hamil. Ngitungnya gampang sekali, jadi tidak perlu dengan aplikasi dan segala macam. Catat aja mennya tuh berapa lama. Jadi maksudnya siklus. Kalau men tanggal 1, bulan depan tanggal berapa. Ya. Jadi kira-kira dia akan men siklusnya berapa. Jadi kalau misalnya sebutlah siklusnya 28 hari. Berarti dia akan subur pada hari ke-14. Proses ovulasi itu akan terjadi 14 hari sebelum haid yang akan datang. Sebelum haid berikutnya. Sebelum haid berikutnya. Jadi bukan dihitung dari hari awal men. Salah lagi, harus dihitung kira-kira kalau dia 28 hari berarti dia akan subur hari ke-14. 14 hari sebelum men yang akan berikutnya, yang akan datang. Kalau siklusnya 30 berarti hari ke-16. Hari ke-16. Kalau siklusnya 26 berarti hari ke-13 ya gitu. Tapi saya selalu mengingatkan pasien, kita ini berbicara bukan matematika, kita berbicara manusia. Jadi kita bisa mengatakan tanggal 14 apa iya enggak? Ya, kurang lebih saja.
Jadi jangan hubungannya hanya tanggal 14 terus kalau hamil ya syukur, tapi kalau udah hamil mungkin bergeser. Iya. Jadi kita sarankan pada saat sekitar masa subur kita harus hubungan lebih sering. Terus lebih sering itu gimana? Maksudnya harus tiap hari sekali Ya, atau jadi selang-seling gitu? jadi kalau menurut suatu penelitian, kalau kita berhubungan 2 hari sekali, kemungkinan untuk hamil lebih kecil daripada setiap hari pada saat masa subur. Misalnya 5 hari berturut-turut gitu. Dihitung misalnya 2 hari sebelum yang dihitung, tambah 2 hari sesudah yang dihitung. Nah itu kemungkinan hamilnya jauh lebih besar. Daripada hari ini kumpul, 2 hari pre kumpul lagi. Karena kalau dia terjadi ovulasi di antara ya pasti tidak hamil. Nah, pertanyaannya apakah jumlah spermanya tidak habis? Ya tidak ya. Itu tidak akan habis spermanya itu. Karena udah ada penelitian juga, kalau kita hari ini hubungan, besok hubungan, lusa cek sperma, ya sama aja hasilnya. Ya, memang kita selalu mengatakan kalau mau cek sperma, tidak boleh hubungan 3 hari. Tapi baru hubungan kemarin, hari ini dicek juga sama aja hasilnya. Tidak ada bedanya itu. Karena sperma produksinya tiap hari ya dok ya. Harus Iya. setiap hari. Kalau kuat tentunya. Kalau kuat. Bener. Berarti memang idealnya kalau memang ingin hamil ya harus berhubungan setiap hari, Ya, bukan di sekitar masa subur ya. ya. Jangan 1 bulan penuh tiap hari gitu, waduh. Oke, Dok. Terus kalau ada pasangan yang sudah rutin berhubungan, sudah cek ke dokter kandungan juga gitu ya. Rutin dok maksudnya. Kok ya 1 tahun gitu belum hamil gitu. Rutin loh dok, bukan nggak cuma sekedar hubungan biasa bukan gitu, tapi sudah konsul dokter kandungan gitu, tapi kok juga belum hamil gitu. Solusinya apa dok? Dokter Fran apa dokter Bram? Ya, mungkin saya coba menjawab Ya. Mbak Rika. Jadi kalau misalnya memang ada gangguan, sudah diperiksa, sudah melakukan rutin hubungan, kemudian sudah konsul, biasanya kalau dokter kandungan dia akan mengarahkan dari siklus haidnya, masa suburnya biasa sudah diarahkan ya kalau memang sudah termasuk pemberian katanya, penyubur dan sebagainya itu, ya mungkin salah satu tindakan lanjutan yang kita tawarkan, mungkin yang bisa dilakukan salah satunya adalah inseminasi atau IUI ya bahasa medisnya ya. Yaitu salah satu yang kita bisa arahkan kepada pasien tersebut untuk mendapatkan kehamilan gitu Mbak Rika. Dikasih bunda tentunya bisa dong dok? Bisa. Bisa ya. Syaratnya apa aja? Mungkin dokter Fran syaratnya apa untuk bisa dilakukan inseminasi itu? Ya kalau mau inseminasi ya memang ada syaratnya ya. Ya. Ya nomor 1 tentunya ibunya ya saluran telurnya tidak tersumbat. Karena inseminasi itu kan sebetulnya hanya meniru Siklus normal. kehamilan normal ya. Jadi salurannya harus baik, tidak tersumbat dan jumlah spermanya paling minimal di atas 5 juta. Minimal. Syarat pasangannya harus sehat dua-duanya pokoknya. Itu kalau syarat inseminasi. Kalau tadi yang dikatakan Dr. Bram itu artinya kita tidak tahu kenapa orang ini tidak hamil. Semuanya sehat, lakinya sehat, istrinya sehat, ada masa subur juga tapi tidak terjadi kehamilan. Terus kenapa? Ya itu yang saya bilang tadi. Ya, dia mengatakan hubungan tapi ternyata tidak ada hubungan. Pas dilihat ternyata tidak. Atau timingnya waktu hubungan juga tidak pas. Ya itu, jadi itulah. Jadi unknown itu karena kita tidak tahu. Tidak tahu penyebabnya. Makanya dicoba. Nah, yang jadi berapa kali saya bisa inseminasi? Kalau standarnya sih tetap 3 kali. Ya keberhasilan sekitar 15-20% ya. Gitu, Bang.
Kalau 3 kali gagal, enggak usah diteruskan, tapi bayi tabung. Bayi tabung. Gitu loh. Bayi tabung berapa persen? Ya kurang lebih 50%. Berapa kali? Ya sesukanya Sampai uangnya habis lah. sampai uangnya habis. Ya, karena biayanya mahal ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi Sobat Kasih Bunda, sesuai atau berdasarkan data statistik RSI Kasih Bunda bahwa keberhasilan inseminasi itu 15% ya dok ya di sini ya. Kurang lebih. Ya. Jadi kurang lebih 15%. Terus standarnya berapa itu dok? Ya, Secara general berapa itu? Sekitar 10-15 kalau nggak salah. Yang datanya sekitar 10-15%. sampai 20 lah. 10 sampai sampai 20%. 20. Ya sudah oke ya berarti ya, Ya. gitu ya. Oke. Terus untuk insem itu sendiri kan tadi persyaratannya jelas ya, harus intinya dua-duanya sehat, suami istri sehat, terus kemudian saluran Salurnya, tubanya juga sudah tidak baik. buntu Ya. kan begitu. Artinya kan memang sebelum insem ini kan harus dilakukan beberapa pemeriksaan Pemeriksaan dasar, dulu pemeriksaan pastinya awal. gitu. Ini yang harus diketahui Sobat Kasih Bunda meskipun pernah periksa bukan di sini ya sebelumnya. Itu boleh nggak insem di Kasih Bunda? Gitu dok. Itu boleh ya. Pertanyaannya begitu gitu loh. Boleh atau tidak Tentunya gitu. boleh. Setelah pemeriksaan dasarnya sudah kira memungkinkan, persyaratan dasarnya bisa dilakukan, ya tentu boleh Mbak Rika. Boleh ya. Tapi tetap mungkin ada beberapa pemeriksaan yang buat Ya, cek dan recheck lagi pastinya ya untuk dok. konfirmasi. Untuk memastikan. mengkonfirm. Ya. Oke. Jadi memang itu harus diketahui juga gitu, karena pengalaman ada pasien yang salurannya buntu tapi diterapi sampai bertahun-tahun di mana-mana gitu loh. Ya sebetulnya yang suruh dokternya menyuruh periksa tubannya dan tubannya buntu, tapi bukan dikasih tahu buntu tapi diobati terus tiap bulan kontrol sampai kapan? Sampai bosan. Ya harusnya kita sebagai dokter harus jujur, kalau memang buntu ya katakan aja enggak bisa. Gitu. Tapi harus mengerti kalau itu udah buntu ya sudah berhenti aja berobat karena memang enggak akan hamil normal. Solusinya ya cuman bayi tabung, enggak ada solusi lain. Atau operasi tubannya dibetulin. Gitu. Bisa ya pastinya dikasih Bunda. Tergantung buntunya bagaimana. Oke. Ya, enggak semua juga bisa diperbaiki. Kalau Ada kriterianya ya, persyaratannya juga. ada syaratnya juga, lebarnya tuba berapa, buntunya di mana, itu ada. Enggak semua buntu bisa diperbaiki gitu. Tetap harus dicek dulu, diperiksa dulu. Periksa dulu. Oke. Mungkin untuk Dokter Bram ya. Ya. Untuk screening kehamilan di RSI Kasih Bunda gimana dok? Bisa dijelaskan dok? Apa aja itu? Mungkin trimester kehamilan lah ya, kehamilan. Trimester pertama, kedua, ketiga itu gimana dok di sini? Ya, pada dasarnya semuanya dasarnya sama ya pada dasarnya. Cuman trimester kita USG itu untuk screening kehamilan Mbak Rika. Jadi kita kehamilan itu ada 3 trimester. Trimester 1, 2, dan 3. Dan setiap trimester ini punya keunggulannya masing-masing sehingga kita bisa tahu ada masalahnya di mana gitu loh. Nah, kayak misalnya trimester 1 gitu, kita untuk menentukan usia kehamilannya itu paling akurat ya di trimester 1 sampai 12 minggu itu. Ya. Terus kemudian trimester 2 screening ada kelainan apa tidak pada kehamilan tersebut. Nah, trimester 3 kita screening sekalian untuk persiapan kehamilan itu, USG-nya ada gangguan perkembangan, tumbuh kembang, dan seterusnya Mbak Rika. Ya, pada idealnya kalau yang sekarang minimal 4 kali untuk screening Mbak Rika. Trimester 1 sekali, trimester 2 sekali, trimester 3 2 kali, itu paling minim Mbak Rika untuk deteksi dini kalau ada gangguan dan sebagainya.
Itu paling minim. Oke, berarti untuk mengetahui kelainan itu di trimester berapa? 1 atau 2? Sebenarnya dia sekitar 12 mingguan itu udah 12 ketahuan mingguan. Ya, kurang lebih. trimester 1 masuk ke trimester Iya. 2 ya dok ya. Iya. Oke, terus dikasih bunda kan ada itu ya, ada USG 4 dimensi HD Live. Apa dok keunggulannya itu? Dokter Fran mungkin? Ya kalau Atau mungkin lebih detail atau apa gitu loh. sebetulnya sih memang kalau dengan HD itu lebih jelas ya. Iya. Bisa melihat gambar lebih jelas, jadi lebih menyenangkan ibunya lah, bisa melihat bayinya sehat gitu. Jadi kalau untuk mendeteksi, saya kira 2 dimensi juga cukup untuk mendeteksi. Jadi saya sedikit mengulang aja. Jadi kalau trimester pertama itu, terutama kita menentukan, tadi Dr. Bram sudah mengatakan umur kehamilan dan apakah itu di luar kandungan atau di dalam kandungan. Itu yang paling penting. Jadi sampai 12 minggu kita coba mendeteksi ada kelainan apa enggak. Ya, terutama itu Down syndrome. Nah, kalau trimester 2 kita lebih banyak melihat ada kelainan anatomis pada bayi apa enggak. Jantungnya bagaimana, organ-organnya bagaimana, ada kelainan apa enggak. Gitu. Itu yang paling penting. Kalau trimester ketiga ya macam-macam, air ketubannya berapa banyak, plasentanya di mana, posisi janinnya bagaimana, itu saya kira yang paling penting. Kalau persoalan melihat dengan 4D, 4 dimensi, saya kira kita punya alat yang cukup baik dikasih bunda untuk 4 dimensi. Nah, sebelum saya lanjut ya, satu pertanyaan yang sering muncul, USG itu berbahaya apa enggak? Ya. Itu sering kali ibu-ibu masih ada yang nanya, karena saya orang yang pertama menggunakan USG di Kabupaten Kediri. Dan selalu ditanyakan cuman itu. Lalu yang ngiri mengatakan berbahaya. Gitu. Ya. Nah, USG itu berbahaya atau tidak tergantung dari efek panasnya atau temperatur indeks. Itu nomor 1. Kita punya ASG dengan temperatur indeks 0,1. Sehingga kita bisa melakukan USG sampai berjam-jam juga tidak apa-apa. Tapi kalau itu udah lebih dari 1, itu ada batasannya. Tidak boleh lebih dari 10 menit, 15 menit paling lama. Kemudian yang kedua, mechanical index. Ya, efek mekanik daripada gelombang itu juga kita punya dengan mechanical index juga 0,9. Ya, nah, padahal kalau dia lebih dari 2 ya itu bahaya. Jadi cukup aman lah untuk USG kita. Ya, itu mengenai keamanan dari USG. Kalau HD Live saya kira sih ya memang lebih jelas buat ibunya ya, buat awam bisa lebih jelas melihat bayinya dengan warna yang lebih jelas, lebih berubah, lebih jelas. Ya, lebih ke satisfaction aja sih dok mungkin ya bagi pasien ya. Ya. Lebih Jadi puas lah. Bukan juga sesuatu yang bisa mendiagnosa segala macam. Saya kira yang bisa mendiagnosa itu ya 2 dimensi. Ya. Oke dok. Mungkin sudah lama ya kita diskusi ini. Mungkin ada ini dok, ada 2 question lagi deh untuk Dokter Bram ya, dari netizen ini dok. Benarkah sering minum es atau makanan tertentu itu bisa menyebabkan mandul? Mitos kembali lagi ya Mbak Rika. Ya kalau es apa dulu nih? Kalau esnya terkait sama gula-gula terus mungkin apalagi pasiennya diabetes, ya sebenarnya diabetesnya bukan esnya ya Mbak Rika ya. Ya pada dasarnya semua kayak gitu-gitu mitos ya. Tapi yang detail lainnya perlu diketahui dari anamnesis yang detail. Ya mungkin itu untuk mencari tahu apa mandulnya ini kenapa gitu. Tapi kalau karena es
Rasanya kok enggak ya. Oke. Ah, Ya, mitos ya dok ya. Iya. Jadi untuk Kalau mandul. sebetulnya kalau yang banyak di luar bukan mandul apa enggak, tapi bayinya jadi besar. Kalau minum es, itu yang selalu dimarahi Mbahe. Iya. Enggak boleh minum Ya, es. kalau hamil minum es Kalau saat hamil hamil. jangan minum es Ya. karena bayinya jadi besar. Ya, Iya. kata Dr. Bram bukan soal esnya, tapi dia es ada Gula. sambungannya. Iya. Es doger, es campur. dawet. Kalau Es RS degan, rasanya enggak Es sih. sirup, es apa gitu loh. Bukan es Iya. batu. Iya. Kalau es aqua aja sih enggak apa-apa gitu. Iya. Mau minum berapa banyak gitu Oke, loh. satu lagi Dr. Fran. Apakah wanita karir beresiko lebih tinggi mengalami infertilitas dibandingkan dengan yang ibu rumah tangga? Saya kira begini. Mitos atau fakta dulu dok? Ya, saya kira bilang mitos juga enggak, ya enggak mitos juga mitos. Tapi sekarang kita melihat realistis lah. Kalau ibu rumah tangga yang cuma tinggal di rumah, kalau suaminya pulang dia ngomong-ngomong santai, ekornya berakhir di kamar. Sehingga otomatis kemungkinan dia hamil lebih besar. Wanita karir suaminya pulang tidur sendiri, makan sendiri, jam 1 malam istrinya baru pulang. Ya, jadi memang kalau secara infertil ya benar memang dia jadi infertil, tapi bukan karena Tidak subur. dia wanita karir, tapi karena kesibukannya sehingga Menghambat. kehidupan seksual seperti tadi saya katakan mengenai reproduksi itu kan udah beda. Jadi bukan persoalan wanita karir atau bukan. Kalau dia wanita karir tapi ya rutin kerja di kantor, direktur bank gitu, jam 6 pulang gitu ya tetap aja dia hamil terus. Iya. Indikasi Ya, kalau- sosial berarti terkait sosial di pertamanya ya, dok ya. Rasanya sudah cukup ya dok untuk diskusi kali ini kesehatan reproduksi wanita. Dok mungkin sebelum closing statement, ini kan tanggal 28 Juni dok. Oh iya. Ulang tahun. Hari apa dok? Ya, sekaligus. Tanggal berapa ini dok? Ya, hari ini tanggal 28. Kebetulan kita Anniversary anniversary. RSI Akasih Bunda yang ke-27 ya dan ulang tahun ulang yang tahun Dr. Franciscus Padang SPOG. Selamat ulang tahun Selamat dokter. ulang tahun dok, panjang umur, Sehat selalu. sehat selalu, selalu Semakin dalam Perlindungan Tuhan. perlindungan Tuhan. Itu yang pasti ya Mbak Rika yang diharapkan. Ya. Oke dok. Jadi Sobat Kasih Bunda, karena ulang tahun Dr. Franciscus Padang SPOG dan RSI Akasih Bunda itu bareng atau sama tanggal 28 Juni. Mohon doanya untuk Sobat Kasih Bunda supaya RSI Akasih Bunda tetap maju Dan jadi yang terdepan. dan jadi yang terdepan sebagai RSIA. Amin. Mungkin amin. Ya. Jadi Sobat Kasih Bunda, jangan lupa untuk datang ke RSIA Kasih Bunda, apapun persoalannya. Jadi mulai dari persoalan infertil atau pengen punya anak, terus kemudian persiapan kehamilan sampai dengan persalinan, datanglah ke RSI Akasih Bunda karena kami punya solusinya. Gitu ya dok ya? Ya. Oke, terima kasih Sobat Kasih Bunda. Selamat siang. Sampai jumpa di Sampai jumpa di talkshow berikutnya.